Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur saya bisa kembali menyapa teman-teman lewat video sederhana ini. Setelah sekian lama saya vakum karena ada beberapa kesibukan ya, jadi nggak sempat bikin video, dan kali ini kita ketemu lagi, dan insya Allah hari ini saya mau melanjutkan pembahasan dengan topik bisnis yang beberapa waktu yang lalu, beberapa video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana mendapatkan ide bisnis ya. Ada 2 video di situ, nanti saya kasih link di deskripsi bila teman-teman ada yang belum mengikuti video awal tentang bagaimana membangun bisnis, mulai dari menemukan ide dari 4 kata kunci ya, saya pernah bahas itu, dan menemukan ide dari pengamatan sehari-hari atau dari apa yang kita jumpai, apa yang kita lalui, kita bisa mendapatkan ide bisnis. Nanti saya sertakan di link deskripsi untuk teman-teman yang belum menyimak video itu. Dan kali ini kita akan sambung tentang tips ya, tentang tips. Saya akan sharing tips bagaimana memilih bisnis yang tepat buat kita semua ya. Namun tentunya sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe dong. Bisa Anda subscribe di channel YouTube Sederhana ini. Mudah-mudahan dengan support teman-teman semua, channel Sederhana ini bisa berbagi manfaat buat semua, dan harapannya apa yang saya sharingkan ini, walaupun ilmu saya masih sedikit, tapi bisa memotivasi dan membuat banyak kawan, banyak teman-teman, banyak Anda semua yang akhirnya bisa menjadi pengusaha yang hebat, dan nantinya kita bisa saling belajar. Oke, silakan subscribe dulu, like, dan setelah ini kita akan sambung kembali. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan subscribe. Mudah-mudahan subscribe Anda bernilai ibadah karena Anda mendukung channel ini, dan insya Allah kita niatkan untuk bisa berbagi ilmu yang bermanfaat buat banyak orang sehingga bisa menjadi amal jariah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita akan share tips memilih bisnis yang tepat buat kita. Bagaimana? Karena setelah kita menemukan banyak ide bisnis dari 4 kata kunci dan dari pengamatan sehari-hari seperti video sebelumnya yang pernah saya share, maka kita akan menemukan banyak sekali ide. Dan sekarang tipsnya bagaimana sih memilih bisnis yang tepat buat kita. Ya, yang pertama, kita lihat dari sisi manfaat. Jadi yang pertama adalah apakah bisnis itu membawa manfaat atau tidak. Ya, bawa manfaat. Nah, kita lihat ada banyak ide yang sudah kita temukan, maka prioritaskan untuk memilih. Kalau saya ya akan memilih mana yang punya nilai manfaat buat orang lain. Ya, nilai manfaat buat apa? Buat konsumen kita. Kalau Anda memasarkan produk ya, kita harus bisa memberikan manfaat buat konsumen. Jadi tidak semata-mata kita hanya berharap cuan, tidak semata-mata kita hanya berharap untung saja, tetapi sebelum itu kita giving dulu, kita berikan sesuatu yang manfaat buat konsumen kita. Jadi jualan kita akan makin dahsyat. Kita berikan sesuatu yang manfaat, imbalannya adalah kita mendapatkan hasil dari produk yang kita berikan ke konsumen itu. Itu lebih keren. Jadi kalau saya ditanya apa sih definisi jualan buat saya, jualan adalah memberikan sesuatu yang manfaat buat orang lain dan kita dapat imbalannya. Jadi beri dulu, ya, beri dulu, jangan minta dulu, jangan belum apa-apa Anda mau bisnis, Anda sudah berpikir hanya untung-untung saja. Pertama, yang Anda harus pikirkan adalah apakah bisnis Anda membawa efek yang baik buat orang lain? Apakah bisnis Anda memberikan dampak positif buat orang lain? Apakah bisnis Anda memberikan manfaat buat orang lain? Anda dagang, apakah dagangan Anda, produk Anda bisa memberikan manfaat buat orang lain atau tidak? Jangan sampai tidak bernilai apa-apa, mubah gitu ya. Jadi kita hanya berpikir cuan. Dan kalau Anda punya produk yang bernilai manfaat, insya Allah itu jualannya lebih mudah. Anda lebih pede, dan konsumen yakin dengan produk Anda puas, karena konsumen pun puas, Anda senang, konsumen juga senang. Ya, konsumen senang, Anda senang, maksudnya dibalik ya. Itu lebih dahsyat dan insya Allah lebih berkah tentunya. Ya, itu yang pertama, membawa manfaat. Ya, baik jasa, baik produk, Anda fokus bahwa apa yang Anda lakukan, bisnis Anda itu harus bernilai manfaat. Yang kedua, tentunya harus menguntungkan. Nah, ini jangan dibolak-balik ya teman-teman. Pertama, lihat manfaatnya dulu. Yang kedua, harus menguntungkan. Jangan untung dulu baru manfaat, tapi manfaat dulu. Nanti ini akan membantu Anda memfilter dari sekian banyak ide bisnis yang sudah Anda dapatkan, nanti Anda terbantu memfilter dengan urutan ini. Manfaat dulu. Setelah manfaat nanti
di checklist mana yang bernilai manfaat, nanti ke filter lagi mana yang menguntungkan. Ya, jadi harus urut. Nah, menguntungkan buat siapa? Menguntungkan buat stakeholder atau menguntungkan buat yang mendirikan, yang punya modal, buat foundernya, kemudian buat staffnya, buat timnya, buat karyawannya harus menguntungkan, dan juga menguntungkan buat para customer. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus menguntungkan. Menguntungkan buat pendirinya, pemodalnya, investornya mungkin, kemudian buat timnya, buat staffnya, buat karyawannya, dan buat customernya. Ya, setelah itu nanti membawa keuntungan juga buat orang-orang di sekitarnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bisa menghasilkan untuk membiayai gaya hidup kita. Ini jangka panjangnya, jadi teman-teman. Semua orang itu menginginkan gaya hidup. Tapi kenyataannya, faktanya ada banyak orang yang dia belum menghasilkan penghasilan yang cukup untuk membiayai gaya hidup, dia sudah mengedepankan gaya hidup. Yang terjadi banyak orang bergaya dengan tekanan. Yang terjadi banyak orang membiayai gaya hidupnya justru dengan berhutang. Awas, kalau Anda ada di area itu, Anda bergaya dengan berhutang, Anda selamanya tidak akan pernah bahagia. Serius saya katakan karena saya sudah melalui zona itu dan saya keluar dari zona itu. Jangan sampai Anda membiayai gaya hidup Anda dengan berhutang. Yang harus Anda lakukan adalah dari bisnis Anda kembangkan supaya nanti bisnis Anda bisa menghasilkan profit, keuntungan, bahkan passive income untuk membiayai gaya hidup Anda. Saya pribadi, saya berprinsip, saya ingin bergaya hidup tanpa tekanan. Saya tidak akan berhutang untuk gaya hidup saya, dan kenyataannya sudah 8 tahun saya menjadi manusia bebas hutang, bebas angsuran, bebas cicilan. Jadi saya bergaya tanpa tekanan. Dari mana saya membiayai gaya hidup saya? Saya membangun passive income. Nah, minimal kalau Anda belum punya passive income, dari bisnis Anda yang Anda bangun, harus bisa menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa membiayai gaya hidup Anda. Dan gaya hidup Anda akan terukur. Tidak akan overlap, ya. Karena yang terjadi apa? Banyak manusia berangan-angan terlalu melampaui batas kemampuannya, sehingga dia membeli apapun yang sebenarnya dia tidak mampu membeli, ya, karena kemauannya melebihi kemampuan. Jadi kalau kita alirkan dulu penghasilan untuk membiayai gaya hidup, nanti gaya hidup kita terukur. Ya, kalau kita punya penghasilan 20 juta, maka gaya hidup kita jangan lebih dari 5 juta sebulannya. Gitu. Kalau kita menginginkan gaya hidup yang besar, bagaimana? Maka Anda harus bangun bisnis Anda supaya bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Misalkan Anda suka traveling, Anda suka bergaya, Anda punya gaya hidup traveling, Anda suka bepergian ke luar negeri misalkan. Ya, luar negeri biaya, misalkan Anda ingin ke luar negeri 3 bulan sekali dan membutuhkan biaya 10-20 juta, maka Anda harus punya pendapatan 20 juta satu bulan, misalkan seperti itu. Anda sisihkan sebagian untuk membiayai kehidupan Anda. Maka Anda nantinya akan bisa bergaya tanpa tekanan. Lebih-lebih kalau Anda bisa membangun passive income untuk membiayai gaya hidup Anda. Ya, saya suka motor. Ketika saya membeli motor, saya harus membangun passive income, di mana passive income itu bisa menghasilkan untuk beli motor. Contoh, saya pernah berinvestasi di sebuah program pemerintah, investasi syariah, dan kontrak 2 tahun saya mendapatkan profit sekitar 60 juta dalam 2 tahun, itu baru saya belikan motor baru. Ketika itu saya ingin Vespa, seharga 50 juta saya belikan Vespa. Saya dapat passive income 60 juta, saya beli 50 juta untuk beli Vespa. Nah, itu salah satu contoh dari passive income. Nah, minimal kalau Anda belum bisa ke passive income, minimal Anda sudah berpikir bagaimana bisnis yang Anda bangun nanti bisa menguntungkan besar dan bisa membiayai gaya hidup Anda. Ya, jadi itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, cari yang mudah. Jadi setelah difilter tadi, pertama apa? Ya, membawa manfaat. Yang kedua, menguntungkan. Yang ketiga, bisa membiayai gaya hidup. Dan yang keempat, ke filter lagi, cari yang mudah. Nah, teman-teman, kalau kita bisnis, kadang-kadang tidak, ya bukan kadang-kadang lagi, kenyataannya tidak selamanya jalan bisnis kita itu mulus. Pasti ada rintangan, ada tantangan. Nah, nanti kita analisa. Mana sih tantangan yang paling ringan, mana resiko yang paling ringan, mana yang paling mudah dijalankan, mana yang di situ keahlian kita atau potensi kita bisa tertuang dengan baik di situ, itu yang dipilih. Ya, pilih yang mudah, jangan pilih yang sulit. Jangan hanya asal ikut-ikutan karena ikut-ikutan temennya wah sukses di bidang tertentu, sementara sebenarnya kita tidak mampu atau belum mampu, atau kita belum punya keahlian itu dan dirasa kita sulit, ya jangan dipilih. Ya, pilih yang mudah buat kita, ya, jangan asal ikut-ikutan. Itu poin yang keempat, cari yang mudah. Dan poin yang kelima, cari yang kita suka. Nah, ini yang terakhir, poin yang terakhir. Cari yang kita suka.
Kenapa yang disukai itu justru di poin terakhir, supaya tidak kebalik. Kalau Anda memilih di poin pertama itu yang Anda suka, nanti berantakan. Yang Anda suka belum tentu Anda mudah melakukan. Yang Anda suka belum tentu Anda memiliki skill di situ. Yang Anda suka belum tentu itu menguntungkan buat Anda dan membawa manfaat buat orang lain. Paham maksud saya ya? Jadi yang Anda suka itu di poin terakhir. Nanti kalau sudah pilih, bawa manfaat, menguntungkan, bisa membiayai gaya hidup, ya, kemudian mudah, dan baru kita sukai yang mana. Jadi di poin terakhir, jangan dibalik. Kalau nggak bahaya. Wah, saya sukanya mancing misalkan. Wah, saya mau mancing saja. Nah, sementara itu tidak menguntungkan, tidak membawa manfaat buat orang lain, kan jadinya kurang baik. Maka urutannya sekali lagi, yang pertama adalah bawa manfaat, yang kedua menguntungkan pemiliknya, menguntungkan pendirinya, menguntungkan pemodalnya, menguntungkan karyawannya, timnya, dan menguntungkan customer. Yang ketiga, bisa menghasilkan untuk membiayai gaya hidup kita. Yang keempat, ya, mudah dilakukan, dan yang kelima, kita sukai. Kalau Anda punya prinsip 5 ini untuk memilih bisnis Anda, insya Allah bisnis Anda pas untuk Anda suka mengerjakannya, dan insya Allah lancar karena Anda akan fokus mengerjakannya itu full power. Ya, full power gitu. Dan saya kasih tambahan yang terakhir di poin yang keenam adalah disesuaikan dengan modal Anda. Nah, bicara modal nih, banyak orang sudah punya ide bisnis bagus tetapi belum bisa melakukan, belum bisa merealisasikan dengan alasan tidak punya modal. Nah, ada beberapa tips yang akan saya sharingkan tentang bagaimana mendapatkan modal bisnis dan bagaimana kalau kita tidak punya modal, solusinya bagaimana. Ya, mungkin Anda ingin mengikutinya, saya akan sharing di video selanjutnya tentang bagaimana menemukan modal, bagaimana mendapatkan modal untuk bisnis. Jadi, silakan untuk Anda yang belum subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video saya berikutnya tentang bagaimana cara mendapatkan modal, atau bagaimana ketika kita tidak punya modal, bagaimana kita bisa menjalankan bisnis. Ya, subscribe, nyalakan loncengnya, dan yang ini dipraktekkan dulu, tips memilih bisnis yang tepat untuk kita. Terima kasih sudah mau menyimak, mudah-mudahan manfaat, dan ikuti video-video saya selanjutnya. Walaupun ini channel sederhana, insya Allah saya niatkan saya bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana saya membangun bisnis yang mulai dari nol, alhamdulillah sekarang bisa tumbuh, ada beberapa bidang bisnis ya, dan mudah-mudahan Anda bisa ikuti. Untuk Anda yang sedang atau sedang niat memulai bisnis, mudah-mudahan Anda bisa ikuti apa yang saya lakukan, dan harapan saya Anda bisa lebih dahsyat dari saya. Terima kasih, sukses buat Anda semua. Saya doakan mudah-mudahan Anda dilancarkan segala urusan dan direalisasikan untuk punya bisnis yang dahsyat, mantap, dan bermanfaat buat banyak orang. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.